Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan diri atau self-development. Kelompok 7 sendiri beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Hidiatul Kusnul Khotimah dengan NPM 17.01.03.008. Yang kedua, Rizky Dwi Cornelia dengan NPM 17.021.010. Ketiga, Erlin Aulia Sari dengan NPM 17.021.003.013. Yang keempat, Mustafa Bisri dengan NPM 17.021.031. Berikut ini akan kita tampilkan PPT dari kelompok 7 mengenai materi pengembangan diri atau self-development. Di sini saya Hidiatul Kusnul Khotimah NPM 17.01.03.008 akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan diri atau bisa disebut dengan self-development. Nah, di sini ada dua ahli yang mengatakan atau mengemukakan pendapatnya mengenai pengembangan diri. Yang pertama ini adalah menurut UC pada tahun 2008 mengatakan perkembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Nah, pengembangan diri ini sendiri merupakan bentuk perwujudan dari aktualisasi diri, atau bisa disebut proses mewujudkan dirinya yang terbaik sejalan dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Setiap individu mempunyai kekuatan yang bersumber pada dirinya sendiri. Namun, banyak sekali di luar sana individu atau orang-orang tidak merasa mampu untuk mencapai aktualisasi diri. Nah, untuk pendapat ahli yang kedua, ini adalah pendapat ahli dari Cyberman pada tahun 2014, mengatakan bahwa untuk masuk ke tahap-tahap pengembangan diri, individu atau orang ini harus melakukan 4 tahapan. Ini yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Ini harus dilihat dari dalam diri individu itu sendiri, apa saja sih kekuatan yang dia punya, kemudian kelemahan yang dia miliki untuk mencapai pengembangan diri. Kemudian yang kedua adalah menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan di sini adalah untuk pengembangan diri sendiri itu sendiri. Bagaimana tujuan yang akan dia capai, kemudian tujuan-tujuan apa saja yang akan dia capai. Kemudian yang ketiga ini adalah menentukan cara belajar. Nah, di sini biasanya ada beberapa cara orang untuk belajar, bisa dengan auditorial, kinestetik, kemudian visual. Nah,
itu tergantung dari individunya sendiri membutuhkan cara belajar yang mana. Boleh ketiga-tiganya, boleh salah satu dari tiga yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang keempat ini adalah mengukur dan memastikan perubahan. Jadi setiap individu yang mau untuk mengembangkan dirinya itu harus dipastikan dulu ada atau tidak perubahan selama proses dia untuk mengembangkan diri. Dinilai dari tahap-tahap pengembangan diri yang sudah saya sebutkan, mulai dari urutan ke-1 sampai ke-4 ini. Nah, pada sub pengembangan diri ini, materi ini atau bisa disebut self development, ini ada beberapa permainan ditunjukkan untuk bisa melatih, kemudian mengembangkan kesadaran diri dan memahami kekurangan dan kelebihan untuk menghadapi kehidupan di luaran sana. Nah, permainan ini ada 5 poin nanti yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok lainnya. Yang pertama ini adalah permainan dimulai dari Johar Windows. Kemudian yang kedua ada time management. Nah, yang ketiga ini adalah telur kopi wortel. Nah, yang keempat ini ada memotivasi diri. Kemudian yang kelima ini adalah goodbye mama. Nah, silahkan disimak baik-baik untuk permainan-permainan yang akan disampaikan oleh anggota kelompok selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan permainan yang pertama, yaitu Johari Windows. Nah, tujuan dari permainan ini adalah melatih diri agar mengenali diri sendiri lebih dalam. Kemudian yang kedua ini adalah agar peserta lain juga mengenal kita. Bukan hanya sebatas mengenal nama dan tanggal lahir ataupun alamat, tetapi juga mengenal kita lebih jauh seperti sifat dan kebiasaan. Nah, bidang bimbingannya ini sendiri ini bisa meliputi pribadi, belajar, dan sosial. Kemudian waktu yang diperlukan untuk permainan ini kurang lebih adalah 15 menit. Nah, alatnya di sini saya sudah menyiapkan beberapa kertas HVS. Nah, ini kemudian ada ballpoint. Nah, karena ini kertas HVS-nya ini besar sekali, nah saya sudah memotongnya untuk beberapa bagian seperti ini. Nah, ini nanti dibagi antara saya dan peserta lainnya. Nah, langkah untuk permainannya sendiri ini adalah meminta bantuan kepada teman untuk menilai beberapa sifat yang saya miliki atau yang peserta lain miliki. Kemudian ditulis pada selembar kertas HVS yang sudah saya siapkan tadi. Ini kan terlalu besar ya, jadi saya siapkan kecil-kecil seperti ini. Nah, ini ya, bisa dicontoh. Ini juga bisa lagi diperkecil atau diperbesar, terserah untuk kaliannya bagaimana. Nah, kemudian ini nanti sifatnya silahkan ditulis terlebih dahulu dan jangan dilihat terlebih dahulu, atau boleh juga dilipat agar tidak dibaca terlebih dahulu. Nah, nanti ketika teman atau peserta lain menuliskan sifat saya juga menuliskan sifat saya seperti apa. Nah, nanti setelahnya bisa dicocokkan hasil penilaian teman dengan hasil tulisan saya. Nah, hasil yang sama nanti dimasukkan pada peta open area, yang artinya saya juga mengetahui sifat saya, kemudian orang lain juga mengetahui sifat saya, atau bisa disebut orang tahu, aku juga tahu, begitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah nanti ketika ada
penilaian teman yang tidak sesuai dalam catatan saya, ini yang sudah saya tuliskan sebelumnya, ini akan dimasukkan di peta blind spot, yaitu Anda tidak menyadari sifat tersebut tetapi orang lain tahu. Nah, yang kelima, hasil catatan yang tidak ada dalam penilaian saya akan dimasukkan pada peta face atau hid, yakni orang lain tidak tahu atau belum mengenali sifat saya. Bisa disebut dengan orang tidak tahu, aku tahu. Bisa berupa rahasia atau semacamnya. Nah, untuk unknown area ini memang tidak ada mengetahui area itu. Kemudian evaluasi dari sebelum kita mengevaluasi, kita akan mempraktekkan bagaimana permainan ini dilakukan, begitu ya. Nah, di sini saya sudah ada satu teman untuk menilai saya seperti apa. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ballpoint ya. Silahkan teman menilai saya seperti apa. Kemudian nanti silahkan dilipat seperti ini agar saya tidak mengetahuinya. Di sini teman menulis, saya juga menulis. Nah, di sini ada kertas yang sudah saya nilai. Ini dari saya, dan ini juga sama, ini dari teman. Seperti ini ya, sudah dilekuk-lekuk biar saya tidak mengetahuinya. Nah, jadi kita akan buka satu-satu dari penilaian teman ini tadi. Kita akan buka salah satunya. Ini adalah galak ya, tulisannya ini adalah galak. Nah, di sini di penilaian saya ini tidak ada. Nah ini bisa masuk di peta bagian blind spot. Orang tahu, aku tidak tahu, dan saya tidak menyadarinya bahwasanya saya itu adalah galak, gitu ya. Ini kita masukkan di peta blind spot. Nah, kemudian ini yang kedua adalah cerewet ya. Ini adalah cerewet, dan di sini tidak ada penilaian saya mengenai saya cerewet. Adanya sombong. Ini hampir sama ya. Ini hampir sama. Jadi kita masukkan ke area aku tahu, orang lain tahu. Nah, ini yang ketiga adalah baik hati. Nah, di sini saya juga ada penilaian saya mengenai baik hati. Jadi kita bisa memasukkan penilaian ini di orang tahu dan aku tidak tahu. Kemudian masih ada satu penilaian yang orang lain tidak tahu tetapi saya tahu. Ini adalah suka menolong, begitu. Nah, ini bisa kita masukkan di area face atau hide, yang bisa diartikan orang lain tidak tahu tetapi aku tahu. Nah, itu tadi contoh dari permainan
John Windows ini sendiri. Nah, evaluasi yang bisa kita lakukan atau refleksinya itu adalah sebelum mengungkap kepribadian masing-masing, dihimbau untuk tidak memunculkan persepsi yang belum diungkap. Contohnya itu adalah kita tidak boleh mempersepsikan buruk penilaian orang lain terhadap saya. Misal seperti ini, orang itu kan tidak suka dengan saya, berarti wajar dong kalau dia menilai saya buruknya saja. Nah, kita tidak boleh berpersepsi atau berpikiran seperti itu. Kita harus netral. Nah, kemudian poin belajar atau learning point yang diperoleh dari permainan John Window ini sendiri adalah melalui berbagai pertanyaan dan diskusi, konselor atau guru bimbingan dan konseling, atau bisa disebut juga sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik untuk menemukan poin-poin belajar seperti berikut. Jangan berpikir negatif kepada teman atau individu lain apabila belum mengenal lebih dalam. Nah, seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai permainan dari Johari Window ini sendiri. Nah, untuk 4 permainan lainnya silahkan menyimak video dari anggota kelompok berikutnya. Baik, di sini saya akan mempraktekkan permainan manajemen waktu. Adapun permainan manajemen waktu ini memiliki tujuan. Yang pertama adalah melatih disiplin pada peserta didik. Yang kedua adalah mempertimbangkan kegiatan yang perlu diprioritaskan. Permainan di sini merupakan permainan bidang pribadi dan sosial. Adapun waktu untuk permainan sendiri adalah 15 menit. Di sini dalam permainan membutuhkan alat. Yang pertama, alat dan bahan. Yang pertama ada 2 gelas dengan ukuran yang sama, ada beras, dan ada es batu. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja mempraktekkan permainan manajemen waktu ini. Di sini ada 2 gelas, kemudian kita isi dengan es batu terlebih dahulu. Kita dalam menata es batunya tidak ditata dengan rapi, tapi kita langsung saja. Di sini peserta didik oleh konselor atau oleh fasilitator dalam permainan ini disuruh untuk menuangkan beras ke dalam gelas yang berisi es batu secara langsung. Dan ternyata setelah dipraktekkan, beras tidak bisa masuk ke dalam gelas secara baik. Banyak butiran beras yang tumpah dari gelas. Kemudian di sini dapat diketahui ada hambatannya. Inilah yang dimaksud dengan hambatan, yaitu beras tidak bisa masuk ke dalam gelas secara baik, secara penuh. Jadi gelas ini sudah belum penuh oleh beras, tapi berasnya ketika dituang sudah keluar dari gelasnya. Di sini fasilitator menjelaskan kepada peserta didik yaitu bahwa di sini diibaratkan gelas adalah waktu dalam 24 jam. Kemudian es batu diibaratkan sebagai kegiatan utama dan beras diibaratkan sebagai kegiatan tambahan. Di sini maksudnya yaitu ketika kita mengisi waktu kita selama 24 jam dengan kegiatan utama, kegiatan apapun saja dilakukan, dan menyampingkan kegiatan tambahan, maka yang terjadi adalah kegiatan tambahan tidak bisa dilakukan dengan baik. Seperti halnya yang sudah kita praktekkan tadi, diibaratkan kegiatan tambahan di sini adalah beras.
Jadi beras tidak bisa masuk ke dalam gelas secara baik. Artinya, jika dalam 24 jam kita hanya memprioritaskan kegiatan utama dan menyampingkan kegiatan tambahan, maka yang terjadi dalam 24 jam tersebut adalah kegiatan kita tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Dari percobaan pertama sudah kita simpulkan bahwa kegiatan harus dilakukan secara baik. Kemudian praktikan atau guru BK atau fasilitator dalam permainan ini mempersilahkan untuk peserta didik mempraktekkan untuk percobaan kedua. Di sini saya akan mengembalikan es batunya terlebih dahulu. Sudah. Kita taruh saja. Untuk percobaan pertama kita sudah selesai dan yang kedua adalah percobaan untuk yang kedua. Di sini praktikan atau guru BK atau konselor menyuruh peserta didik menata gelas yang masih kosong ini dan kemudian diisi dengan es batu dan juga beras secara bersama-sama. Langsung saja kita praktekkan, kita mengisi es batu dan juga mengisi beras. Dilakukan secara imbang, secara bersama sampai gelas tersebut penuh dengan es batu dan juga dengan beras. Sudah cukup. Di sini pada percobaan kedua beras tidak tumpah dan dapat masuk ke dalam gelas secara baik dan juga es batunya juga masuk. Jadi kesimpulannya pada percobaan kedua ini adalah ketika dalam 24 jam kita dapat mengatur dan kita dapat menyamakan, menyeimbangkan antara kegiatan tambahan dan juga kegiatan utama, maka yang terjadi kegiatan kita dapat teratur secara baik. Sama seperti beras dan juga es batu ketika dimasukkan ke dalam gelas secara bersama-sama, maka hasilnya akan maksimal dan beras tidak tumpah keluar dari gelas. Kemudian ini ditutup karena gelasnya yang tadi belum saya keluarkan semua. Ditutup. Ditutup. Permainan sudah selesai. Evaluasi atau refleksi dari permainan manajemen waktu ini adalah kedisiplinan adalah suatu hal atau suatu jalan awal dari kesuksesan atau usaha dan syarat utama yang mutlak untuk menuju hidup sukses. Agar dapat mewujudkan sikap disiplin, kita sebagai individu harus memiliki komitmen pada dalam diri kita. Jadi maksudnya disiplin adalah kunci utama dari kita sukses. Jadi disiplin tidaknya kita itu tergantung pada komitmen diri. Kemudian poin belajar dari permainan ini atau learning point adalah melalui bertanya atau diskusi, konselor atau guru BK atau fasilitator dalam permainan ini memfasilitasi peserta didik untuk menemukan poin belajar pada permainan ini. Adapun poin belajarnya adalah sebagai berikut. Disiplin dimulai dari dalam diri kita sendiri. Disiplin dapat diwujudkan dalam kita mengatur waktu selama 24 jam. Apabila kita dapat mengatur waktu dengan baik, maka kita sudah memiliki disiplin diri yang baik. Dalam mengatur waktu 24 jam, kita harus memperhatikan kegiatan utama dan juga kegiatan tambahan yang harus diseimbangkan. Tidak boleh di antara keduanya itu dilakukan secara berat sebelah. Kegiatan utama kita sebagai mahasiswa atau sebagai siswa, tentunya kita harus belajar dalam kegiatan sehari-hari, yaitu kegiatan utamanya adalah makan, minum, tidur,
Dan kegiatan tambahan di sini maksudnya adalah kita bermain, kita pergi ke mall, kita nongkrong kepada teman, itu adalah contoh kegiatan tambahan. Jadi apabila dalam 24 jam kita dapat mengatur kegiatan kita dengan baik, yaitu kegiatan utama dan juga kegiatan tambahan, maka kita akan memiliki disiplin diri yang baik. Begitulah poin belajar atau learning point pada permainan manajemen waktu ini, yang mana permainan tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu dengan menggunakan bahan es batu, gelas dengan ukurannya sama, dan juga beras. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permainan wortel, telur, dan kopi. Seperti judulnya, kita akan menggunakan bahan, yaitu yang pertama ada telur, yang kedua ada wortel, dan yang ketiga ada kopi bubuk. Di sini saya menggunakan kopi bubuk. Adapun permainan ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui filosofi dari bahan-bahan tersebut, yaitu bahan telur, wortel, dan juga kopi bubuk. Filosofi di sini yang merupakan gambaran dari sikap individu serta membandingkan dengan diri, mana sikap yang sesuai dengan kepribadian dari peserta didik. Adapun permainan ini sekitar 15 menit, dan juga bidang dalam permainan ini adalah pribadi dan sosial. Langsung saja ke permainannya. Jadi di sini fasilitator menyediakan ketiga bahan tersebut dan kemudian ditaruh di meja yang ada di depan kelas, yang ada di depan peserta didik. Langsung saja konselor atau praktikan atau guru BK di sini sebagai fasilitator dalam permainan ini menyuruh kepada peserta didik, salah satu peserta didik maju, dan ketika sudah peserta didik itu maju, kemudian konselor menginstruksikan kepada peserta didik agar mengamati ketiga bahan tersebut. Sesudah diamati, kemudian konselor atau fasilitator dalam permainan ini meminta kepada peserta didik untuk membayangkan apabila ketiga bahan ini direbus, yaitu telur jika direbus seperti apa, wortel jika direbus seperti apa, dan juga kopi bubuk ini jika direbus seperti apa. Sesudah peserta didik membayangkan bagaimana ketiga bahan ini ketika sudah direbus dan sudah menyampaikan pendapatnya, maka di sini konselor atau guru BK atau fasilitator dalam permainan ini mengungkapkan bahwa dari ketiga bahan di sini memiliki filosofi sendiri-sendiri. Adapun yang pertama dari filosofi telur. Telur sebelum direbus memiliki tekstur yang lembut, putih, dan juga tenang. Di sini menggambarkan bahwa telur ketika sudah direbus akan berubah tekstur menjadi keras. Di sini maksudnya jika dilihat dari sikap manusia atau dibandingkan dengan sikap manusia, maka sikap seseorang yang sebelumnya seperti telur yang belum direbus, yaitu lembut, putih, itu menggambarkan kepribadian seseorang yang lemah lembut, suci, belum terkena apapun. Apabila sudah direbus, maka telur ini akan berubah tekstur menjadi keras. Dan jika diibaratkan dengan kepribadian seseorang, bisa saja seseorang itu yang sebelumnya memiliki sifat lemah lembut, pendiam, suci, itu jika mendapat perlakuan maka bisa saja itu menjadi keras. Keras di sini dalam watak manusia tergambar sebagai watak yang keras kepala, mudah marah, itu jika diibaratkan di kepribadian manusia. Yang kedua, filosofi wortel. Di
Di sini wortel sebelum direbus memiliki tekstur yang keras. Tekstur yang keras di sini menggambarkan sikap manusia yang tanggung jawab kepada dirinya. Namun apabila wortel ini sudah direbus, maka ia akan berubah tekstur menjadi lembek atau tidak keras lagi. Berarti di sini kesimpulannya, apabila digambarkan dengan kepribadian manusia, manusia bisa saja jika sebelumnya memiliki sifat yang keras, akan tetapi jika sudah mendapat perlakuan, ia bisa menjadi manusia yang baik. Baik di sini adalah tidak memiliki watak keras lagi. Dan yang ketiga yaitu filosofi dari kopi bubuk. Kopi bubuk di sini jika belum direbus, maka belum mengeluarkan aroma wangi. Namun apabila sudah direbus, tentu saja ia akan mungkin tetap hitam, akan tetapi di sini ketika sudah direbus ia akan mengeluarkan aroma yang wangi atau harum. Diibaratkan dengan kepribadian manusia, mungkin ia jika sebelum diperlakukan biasa-biasa saja, tetapi ketika sudah mendapat perlakuan, ia mungkin akan mengeluarkan apa yang ada pada dirinya, apa yang ada yang baik, sifat sebenarnya, kepribadian sebenarnya itu akan keluar pada kepribadian seseorang apabila sudah mendapatkan perlakuan. Sekian permainan dari wortel, telur, dan kopi. Adapun evaluasi dari permainan ini adalah bahan-bahan yang disediakan praktikan atau fasilitator di sini bukan semata-mata sikap seseorang. Namun ini hanyalah filosofi dari kepribadian manusia yang diibaratkan dengan ketiga bahan ini. Adapun poin belajar atau learning belajar dalam permainan wortel, telur, dan kopi ini adalah melalui pertanyaan dan diskusi. Konselor atau guru BK atau fasilitator dalam permainan ini dapat memfasilitasi peserta didik, dan kemudian peserta didik diharapkan mampu menemukan poin-poin dari permainan ini. Adapun poin-poin belajar dari permainan ini adalah sikap seseorang dapat berubah ketika ditempa oleh suatu hal. Suatu hal di sini jika diibaratkan dengan sikap manusia itu jika ia mendapatkan pengalaman dalam hidupnya dan juga setelah ia dapat menemukan permasalahan dalam hidupnya. Jadi sikap seseorang yang sebelumnya dan sesudah itu mungkin bisa berbeda apabila sudah ditempa oleh suatu hal. Suatu hal di sini adalah ketika ia sudah melewati permasalahan dan juga ia dapat mendapatkan pengalaman yang baru dalam hidupnya. Sekian permainan dari wortel, telur, dan kopi. Selanjutnya saya Erlin Auliasari NPM 1702 10 30 13 akan melanjutkan presentasi dari Rizky. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai motivasi diri. Motivasi diri bertujuan untuk memberikan motivasi pada diri sendiri dan meningkatkan semangat untuk kembali produktif. Pada motivasi diri ini, bidang bimbingannya yaitu pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Kemudian waktu yang digunakan dalam permainan motivasi diri ini 20 menit. Selanjutnya yaitu alat yang digunakan, yang pertama 3 HVS. Di sini saya memiliki 3 warna HVS. Yang pertama biru, kuning, dan juga pink. Kemudian yang kedua yaitu bolpen. Selanjutnya saya akan memutarkan lagu yang bersemangat di YouTube seperti ini. Nah, dan selanjutnya
Eh, saya juga memiliki quotes dari salah satu motivator terkenal di Indonesia. Nah, langkah permainannya yaitu yang pertama, seluruh peserta dibagikan kertas terdiri dari 3 warna, yaitu pink, kuning, dan juga biru. Selanjutnya, peserta diminta untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan pada kertas warna pink. Jadi di sini dituliskan kelebihan dan kekurangan peserta. Selanjutnya yaitu peserta diminta untuk menuliskan sebanyak-banyaknya seluruh keinginan dan fantasi yang ingin diraih beserta waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan keinginan tersebut pada kertas kuning. Jadi pada kertas kuning di sini akan dituliskan keinginan dan juga fantasi yang ingin diraih dan juga waktu yang akan diraih nanti. Misalnya keinginan atau fantasinya dia ingin masuk di SMA favorit di Madiun. Dia ingin masuk di SMA 2 Madiun. Nah, ini waktu yang ingin diraih yaitu waktu yang dibutuhkan untuk meraih semua itu setelah lulus dari SMP. Kira-kira misal 3 bulan seperti itu. Nah, setelah menulis suatu hal pada lembar kertas pink dan kuning tadi, fasilitator memutar video atau musik dan juga bisa membacakan quotes. Kemudian peserta diminta untuk mencoret kekurangan yang kemungkinan dalam waktu dekat dapat diubah. Jadi di sini peserta tadi sudah menuliskan kekurangannya. Nah, sambil didengarkan musik yang bersemangat seperti ini, siswa atau peserta bisa mencoret satu persatu kekurangan yang dimilikinya. Selain memutarkan video atau musik yang bersemangat tadi, saya tadi sudah mengatakan akan membacakan quotes yang cukup terkenal dibacakan oleh atau dibuat oleh motivator di Indonesia. Nah, di sini saya akan membacakan quotes dari Mary Riana yang berisikan, ketika semua suara membuatmu ragu, kamu harus tetap maju. Ketika semua orang melakukan berbagai cara untuk membuatmu jatuh, kamu harus tetap berdiri teguh. Karena visi adalah seni memandang sesuatu yang tak mampu dipandang oleh orang lain. Begitu. Nah, setelah selesai untuk mencoret kekurangan-kekurangannya pada kertas pink tadi, kita lanjut, yaitu peserta diminta untuk memberikan semangat atau motivasi pada diri sendiri pada kertas kertas biru. Nah, kertas biru di sini isinya semangat atau motivasi yang dibuat untuk menyemangati diri sendiri atau diri peserta itu sendiri. Kemudian yang terakhir, fasilitator meminta peserta untuk menyimpan kertas biru. Untuk menyimpan kertas biru ini ketika peserta mengalami bad mood atau tidak semangat ketika menghadapi kehidupan. Begitu. Kemudian evaluasi atau refleksi. Yang pertama, apakah kertas motivasi diri mampu mengembalikan semangat peserta? Yang kedua, upaya apa yang dilakukan agar peserta selalu stabil dalam melakukan kehidupan yang produktif? Nah, selanjutnya, poin belajar, learning point yang diperoleh melalui berbagai pertanyaan dan diskusi.
Konselor atau guru bimbingan dan konseling atau fasilitator memfasilitasi peserta untuk menemukan poin-poin. Peserta akan belajar cara motivasi dirinya sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan terkait permainan dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait permainan yang bernama Goodbye Mama. Nah, di sini dalam permainan Goodbye Mama ada tujuan tertentu. Lalu apa tujuan dari permainan Goodbye Mama itu? Nah, tujuan dari permainan Goodbye Mama itu adalah untuk mengingat kembali bagaimana kasih sayang seorang ibu, pengorbanan seorang ibu, dan juga bagaimana peran seorang ibu untuk kesuksesan anaknya. Di sini, dalam permainan Goodbye Mama, kita membutuhkan alokasi waktu sekitar 20 menit. Lalu apa saja yang dibutuhkan fasilitator untuk menunjang permainan ini? Alat yang dibutuhkan seorang fasilitator itu insya Allah sangatlah mudah. Yang pertama, video terkait kasih sayang seorang ibu, video yang terkait pengorbanan ibu. Yang kedua, ada juga laptop yang digunakan untuk memutar video tersebut. Yang ketiga, ada speaker aktif sehingga audionya bisa terdengar dengan jelas. Yang selanjutnya juga ada LCD di mana untuk menampilkan video yang terkait dengan kasih sayang seorang ibu. Lalu bagaimana cara bermainnya? Nah, di sini saya sedikit akan membahas terkait langkah-langkah permainannya. Yang pertama, seorang fasilitator itu harus memberikan sebuah pengantar dan juga bertanya kepada peserta didik. Lalu apa saja yang mungkin bisa ditanyakan oleh fasilitator kepada peserta didik? Yang bisa ditanyakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan apa saja yang pernah Anda buat sehingga membuat hati ibu Anda menjadi jengkel? Yang kedua, hal apa yang pernah dilakukan ibu Anda sehingga membuat Anda jengkel? Yang ketiga, hal apa atau kesalahan apa yang mungkin membuat salah paham antara ibu dan juga Anda? Nah, setelah melakukan sebuah pengantar dan juga bertanya kepada peserta didik, seorang fasilitator meminta seluruh peserta didik untuk melihat video yang akan ditayangkan oleh fasilitator, karena fasilitator sudah menyiapkan video terkait kasih sayang seorang ibu. Nah, di sini apabila seorang fasilitator sudah menyiapkan video dan seorang peserta didik, semua peserta didik sudah melihat terkait video yang sudah disiapkan, maka untuk selanjutnya adalah peserta diminta untuk merenung dan juga membayangkan pengorbanan apa saja yang sudah dilakukan oleh seorang ibu. Apa saja yang sudah dilakukan untuk anaknya sehingga untuk anaknya bisa menjadi sukses. Nah, di dalam penjelasan seperti itu, nanti setelah melakukan sebuah penayangan, semua peserta diminta untuk melihat. Setelah itu peserta disuruh membayangkan bagaimana perjuangan seorang ibu, bagaimana kasih sayang seorang ibu. Maka di situ bisa diselingi sebuah lagu yang bisa membuat hati seorang itu menjadi terenyuh, sehingga bisa membayangkan bagaimana terkait perasaan, membayangkan bagaimana perjuangan seorang ibu, kasih sayang seorang ibu, sehingga mereka tahu bagaimana pengorbanannya sehingga sampai saat ini. Nah, untuk yang selanjutnya, seorang fasilitator menanyakan kembali hal yang terkait tentang
kebaikan apa yang pernah dilakukan oleh ibu Anda kepada Anda sendiri. Yang kedua, pengorbanan apa saja yang dilakukan ibu untuk Anda. Yang ketiga, apa saja yang sudah dilakukan ibumu untuk membuatmu atau membuat Anda bisa menjadi seperti saat ini. Dan selanjutnya adalah, bayangkan apabila Anda ditinggal ibu Anda untuk selama-lamanya. Lalu, apa yang Anda lakukan setelah membayangkan itu kembali? Baik, di situ adalah poin yang penting. Bagaimana kita untuk membayangkan pengorbanan-pengorbanan seorang ibu. Seorang peserta didik diminta untuk membayangkan bagaimana pengorbanan-pengorbanan seorang ibu, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Lalu apabila seorang ibu meninggalkan untuk selama-lamanya, apa yang Anda perbuat? Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah evaluasi dan juga refleksi. Di mana di sini kita akan sedikit menyinggung bahwa seorang ibu itu membutuhkan sebuah pemahaman dari seorang anaknya. Dan juga ibu berusaha yang terbaik untuk anaknya, untuk menjadikan anaknya bahagia, menjadikan anaknya sukses. Seperti itu. Lalu seorang ibu juga setia mendampingi anaknya dari nol hingga menjadi sukses. Dan ini adalah sudah saatnya. Ini adalah sudah saatnya kita untuk mengabdi kepada ibu kita sendiri dan juga orang tua. Pengorbanan dari kita kecil sampai saat ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa dan tidak bisa dibayangkan dengan apapun. Sudah saatnya kita mengabdi kepada beliau. Untuk itu mari kita mengabdi kepada ibu kita dan juga orang tua kita. Nah, dalam hal ini permainan ini juga mempunyai lainan bidang yang juga dapat kita singgung. Bidang lainannya ada juga pribadi, sosial, dan belajar. Nah, poin belajar atau learning point yang dapat kita peroleh adalah melalui berbagai pertanyaan dan juga diskusi yang sudah disampaikan pada awalnya tadi. Konselor atau guru bimbingan dan konseling atau fasilitator dapat memfasilitasi peserta untuk menemukan poin-poin belajar yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik. Seperti contoh adalah sebagai berikut. Mengingat kembali kebaikan dari seorang ibu dan perlu menyisihkan waktu untuk berinteraksi fisik dan juga psikis. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengabdi kembali, memberikan yang terbaik untuk ibu kita khususnya dan juga orang tua kita, keluarga kita, sehingga kita bisa menjadi individu yang berguna untuk orang tua, keluarga, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai materi pengembangan diri atau self-development. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.